beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang kelima ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Marlon sebagai Dangdi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu menimang tusuk konde yang sudah begitu dikenalnya. Tusuk konde berkepala kuning keemasan itu sering dilihatnya menghiasi rambut Nari Rati. Mengapa tusuk konde ini bisa tergeletak di sela-sela daun ilalang ini? Jangan-jangan telah terjadi sesuatu atas diri Nari Rati. Aku harus mencarinya. Semak belukar ini kusut, seperti bekas dilewati orang dengan semena-mena. Ada setangkai kembang melati berserakan di sini. Nari Rati juga sering mengenakan kembang melati untuk menghias rambutnya. Kalau tidak salah, di depan itu ada bangunan kuno, Candi Walandit. Jangan-jangan Nari Rati dibawa orang dengan paksa ke sana. Aku ingin membahagiakanmu, Rati. Bagaimana kau bisa membahagiakan aku? Aku Dangdi, adalah anak kepala desa Manguntur. Aku punya harapan hidup serba kecukupan. Orang tuaku cukup kaya. Kalau kau mau menjadi istriku, kau akan senang dan bahagia. Tidak, aku tidak mau. Rati, banyak gadis lain yang mendambakan menjadi istriku. Mereka juga cantik dan bahkan ada yang anak orang terpandang. Aku bisa memilih salah satu di antara mereka. Kalau begitu, pilih saja. Apa susahnya? Mengapa kau masih mengganggu aku? Ya, itulah Rati. Walaupun gadis-gadis itu cantik, tapi Nari Rati, anak Rekian Wuru, jauh lebih cantik. Karena itu aku memilih kau. Rati, aku berjanji, aku akan menjadi seorang suami yang baik. Kau tidak akan menyesal, percayalah. Dangdi, kau tidak perlu berjanji apa-apa. Karena aku tidak bersedia menjadi istrimu. Rati, kau jangan membuat hatiku panas. Tentu saja hatimu panas. Karena kau menginginkan yang tidak-tidak. Rati, aku sudah lama sekali mengenalmu. Sejak kau masih kecil, sampai sekarang menjadi gadis kembang desa Manguntur. Apa kau tidak pernah merasakan getaran perasaanku, Rati? Dangdi,
Sejak dulu kita bersahabat, dan sampai sekarang pun masih tetap bersahabat. Jangan kau kotori persahabatan kita dengan niatmu mengawini aku. Rati, aku ingin hubungan kita lebih dari sekedar persahabatan. Tidak bisa. Aku tidak bisa meluluskan permintaanmu itu, Dangdi. Lebih baik kau segera berpaling pada gadis lain. Semua menjadi rusak gara-gara anak tukang membuat senjata itu. Sejak kehadiran Kamandanu, sikapmu padaku berubah menjadi pahit. Arya Kamandanu seorang pemuda yang baik. Aku akan menerima dan bersahabat dengan siapa saja yang hatinya mulia. Jadi kau mencintainya? Itu adalah rahasia pribadiku. Kau tidak berhak mengetahuinya. Apa kelebihan Kamandanu itu? Aku yakin kau tidak akan bahagia hidup bersamanya. Kamandanu hanya anak seorang tukang pandai besi. Dangdi, mengapa kau ikut campur urusan kebahagiaan seseorang? Harta benda, pangkat, dan kedudukan tidak menjamin kebahagiaan seorang wanita. Rupanya kau sudah termakan rayuan pemuda Kurawan itu ya. Itu pun bukan urusanmu. Jadi kau tetap menolak niat baikku. Dengan cara halus pun kau tak mungkin dapat mengambil hatiku, Dangdi. Apalagi dengan cara kasar. Rati, dengar. Tidak ada seorang pun di bangunan tua ini kecuali kita berdua. Kalau sampai aku berbuat kasar padamu, tak akan ada yang tahu. Dangdi, tak kuduga anak seorang kepala desa sekotor itu perangaimu. Ingat, kau harus membawa nama baik orang tuamu, Dangdi. Persetan. Kau jangan menasihati aku. Lebih baik kau menerima ajakanku ini dengan sukarela. Sebab kalau tidak... Ayo. Dangdi, lepaskan. Mana kau? Kau hina, kau kotor. Kau tidak pantas menjadi anak kepala desa. Dangdi. Jangan cerewet, Narirati. Kalau tidak menurut, aku akan membuatmu malu, Narirati. Kau biadab, binatang. Ayo. Suruh datang Kamandanu ke tempat ini. Biar dia melihat gadisnya kubuat malu. Bunuhlah aku, Dangdi. Aku tidak takut mati. Lebih baik mati daripada harus kau hina seperti ini. Ayo, bunuhlah aku. Tidak, Rati. Aku tidak akan membunuh seorang gadis cantik seperti Putri Tunggal Rekian Wuru. Kurang ajar. Lepaskan aku. Aduh. Kurang ajar kau. Setan betina. Kubunuh kau. Kakang, tunggu segera datang. Kau tidak apa-apa, Rati. Dia bermaksud tidak senonoh padaku, Kakang. Kebetulan sekali kau datang, Kamandanu. Ayo, mari kita selesaikan persoalan ini secara jantan. Tidak perlu. Mengapa? Kau takut? Kalau takut, aku tidak datang ke tempat ini, Dangdi. Nah, kalau begitu mari kita bertempur untuk memperebutkan gadis itu. Kita sama-sama lelaki. Kita selesaikan secara kesatria. Ayo. Bagaimana kau bisa bersikap kesatria kalau kau membawa lari seorang gadis dan bermaksud tidak senonoh di tempat sepi begini? Cukup. Tutup sajalah mulutmu. Kalau kau takut melawan Dangdi, pulanglah. Dan biarkan Narirati bersamaku di sini. Dan membiarkan kau merusak kehormatannya, menodai kesuciannya. Jangan merasa dirimu paling bersih, Kamandanu. Setidak-tidaknya aku tidak sekotormu, Dangdi. Anak kepala desa Manguntur. Kurang ajar kau. Kamandanu, ayo. Mari kita mencari tempat yang lebih lapang untuk berlaga. Ayo. Aku lebih senang menyelesaikan persoalan ini secara baik, bukan dengan jalan kekerasan. Kau anak kepala desa. Tentunya kau lebih memahami tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Jangan malah berbuat liar seperti kambing hutan. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini selain berkelahi. Nah, aku menantangmu, Kamandanu. Ayo keluar. Di halaman candi ini lebih leluasa untuk saling menghantam. Kalau itu kemauanmu baik, akan kulayani tantanganmu, Dangdi. Hati-hati, Kakang. Dia licik, curang. Kau melihat dari kejauhan saja, Rati. Jangan mendekat. Baik, Kakang. Kamandanu, bersiaplah. Kau akan segera merasakan kepalan tanganku ini. Awas. Bagus. Gerakanmu lincah seperti burung serikatan. Tapi jangan buru-buru merasa senang. Lihat. Awas ya.
Dangdi menyerang dengan gencar, sementara Arya Kamandanu berusaha melayani lawannya sambil sekali-sekali balas menyerang. Maka demikianlah, halaman Candi Walandit yang kanan kirinya banyak tanaman liar itu menjadi arena pertarungan dua anak muda. Sementara di atas anak tangga candi, seorang gadis melihat jalannya pertarungan sambil sekali waktu menggigit bibirnya yang merah. Ayo Kamandanu, kau ganti menyerang. Jangan hanya bermain-main loncat-loncatan seperti bajing kurang makan. Baiklah Dangdi, akan kuturuti permintaanmu. Arya Kamandanu sekalipun tidak bisa dikatakan pendekar, tapi paling sedikit dia pernah belajar ilmu kanuragan dari Empu Hanggareksa ayahnya. Lain halnya dengan Dangdi yang tak pernah tahu aksaranya ilmu tata berkelahi, hanya main hantam dan seruduk seperti kelakuan seekor babi. Nah, bersiaplah Dangdi. Kau telah memukul pelipisku, Kamandanu. Aduh. Sudahlah Dangdi, kita akhiri saja percekcokan kita hingga di sini. Tidak, kau sudah melukai aku, Kamandanu. Aku harus mengadakan pembalasan. Dangdi! Ayo Kamandanu, kita lanjutkan perkelahian kita. Dan sekarang kita gunakan senjata. Sarungkan kembali pedangmu, Dangdi. Mengapa kau sampai menghunus senjata tajam? Ingat, senjata tajam bisa menumpahkan darah. Aku tidak peduli. Darahku atau darahmu yang akan segera tumpah untuk menjadi saksi peristiwa ini. Ayo! Dangdi, jangan memaksa aku bertindak terlalu jauh. Kau pengecut, penakut, Dangdi, kalau kau masih nekat menyerang, jangan salahkan kalau aku sampai membuatmu cedera. Hentikan! Hentikan! Mengapa kalian mau saling membunuh begini? Apakah kalian tidak malu pada orang-orang? Dangdi, apakah kau tidak kasihan melihat orang tuamu? Dia seorang kepala desa yang dihormati. Dia tentu akan terpukul sekali kalau sampai anaknya berbuat onar. Aku tidak akan melupakannya, Kamandanu. Luka di pelipis kiriku ini harus kau bayar kembali. Harus kau bayar lebih mahal. Kau tidak apa-apa, Kakang? Tidak, Rati. Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolonganmu, Kakang. Kalau Kakang tidak segera datang, entahlah apa yang akan terjadi atas diriku ini. Sudahlah, lupakan saja. Dangdi sudah pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Dari mana Kakang tahu aku ada di Candi Walandit ini? Kau mengirim pesan melalui Bibi Rongkot? Oh iya, aku menitipkan salam pada pembantumu itu. Aku menunggu di tepi padang ilalang. Baru saja aku duduk, tiba-tiba Dangdi datang menggodaku, lalu memaksaku pergi ke tempat ini, Kakang. Aku juga datang ke tepi padang ilalang. Mendadak aku menemukan tusuk konde ini. Ini tusuk kondeku, Kakang. Mungkin terjatuh waktu Dangdi mengejar aku. Oh, celaka. Rupanya gerimis sudah turun, Rati. Iya, Kakang. Mendung tebal sekali di angkasa. Mari, kita masuk ke ruangan candi. Gerimis makin deras dan angin bertiup kencang. Pakaianmu terkoyak, Rati. Iya, Kakang. Dangdi sungguh kurang ajar. Dia mau membuatku malu. Kelihatannya dia tergila-gila padamu. Dan karena kau tidak menanggapinya, dia nekat. Aku benci melihat laki-laki seperti Dangdi. Dia sok kaya dan sok berani. Buktinya, dia tidak mampu menandingi Kakang Kamandanu. Oh, Kakang, lihat, ada pelangi di sebelah sana. Aku sudah melihatnya sejak tadi, Rati. Mengapa Kakang diam saja? Mengapa tidak memberitahu aku? Aku tahu. Kakang Kamandanu sudah bosan melihat pelangi, bukan? Pelangi itu indah sekali. Tapi apa, Kakang? Tapi aku dibuatnya kesal. Aku benci. Mengapa? Karena aku tidak mungkin menggenggamnya. Aku hanya bisa menikmatinya dari kejauhan saja. Kalau Kakang ingin menggenggam pelangi, Kakang harus dapat menjerat leher burung Garuda. Nah, Kakang lalu naik di punggung burung raksasa itu, terbang ke angkasa. Itu mustahil. Bisa saja. Kakang jangan putus asa. Tidak, Rati. Pelangi itu terlampau jauh, terlampau indah.
tapi mustahil ku miliki untuk selamanya. Kau tidak percaya? Sebentar lagi dia akan lenyap. Lenyap begitu saja. Kakang cepat berputus asa. Kasihan nasib pelangi itu kalau sampai harus lenyap begitu saja. Seharusnya Kakang berusaha untuk menggenggamnya dalam tanganmu yang perkasa itu. Sudahlah, Ratih. Mengapa bicara kita jadi ngelantur ke sana kemari? Kakang, aku dingin. Di situ banyak angin. Pindah saja ke sebelah sana. Agak merapat ke dinding batu. Aku mau duduk di sini saja, dekat denganmu supaya hangat. Kau juga dingin, Kakang? Aku sudah terbiasa melawan udara dingin, Ratih. Kakang Kamandanu, apakah kau tidak tahu bahwa aku mencintaimu? Mengapa kau tidak bisa membaca isi hatiku? Nari Ratih, aku mencintaimu. Tapi aku ragu-ragu. Aku bimbang. Jangan-jangan aku bertepuk sebelah tangan. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Apa maksudmu, Ratih? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tapi kita tidak boleh terlalu lama berada di sini. Nanti kau ditunggu-tunggu ayahmu. Kakang Kamandanu, mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Katakanlah bahwa kau mencintai Nari Ratih. Dan diriku ini akan menjadi milikmu selamanya. Oh, Ratih. Aku memang pengecut. Entahlah, mengapa aku menjadi pengecut seperti ini. Apakah aku terlalu tinggi hati? Coba genggamlah tanganku ini, Kakang. Bukankah dingin sekali seperti air telaga di puncak gunung? Ayo, Kakang, genggamlah tanganku. Apakah bibirku membiru karena dingin? Katakanlah, Kakang. Aku gemetar. Aku menggigil bukan karena udara dingin. Tangan Nari Ratih sangat halus. Seperti tangan Dewi Supraba dari Kayangan. Dan pandangan matanya sangat lembut. Kakang, mengapa kau tidak mau duduk merapat padaku? Nari Ratih, kau pasti hanya akan mempermainkan aku. Kau cantik. Banyak pemuda yang mengincarmu untuk dijadikan istri. Mengapa kau malah menggeser, Kakang? Kau tidak senang duduk bersamaku? Kau seperti pelangi itu, Nari Ratih. Indah dan rupawan. Tapi bagiku hanya bisa menikmati dari kejauhan. Baiklah, mungkin kau tidak senang padaku, atau bahkan kau membenci aku. Kalau begitu, aku pergi saja. Ratih! Aku mau pulang. Arya Kamandanu terkejut begitu Nari Ratih mengibaskan tangannya. Dan dia lebih terkejut lagi ketika melihat gadis itu melompat ke dalam hujan. Sebentar kemudian, mereka berdua sudah kejar-kejaran dalam cucuran air hujan. Karena merasa kurang diperhatikan, Nari Ratih menjadi tersinggung. Dia kesal dan kecewa. Dia mengharap Arya Kamandanu mencurahkan isi hatinya. Namun harapannya itu tak pernah menjadi kenyataan. Arya Kamandanu yang pemalu dan peragu bahkan berusaha menghindari kata-kata cinta. Akhirnya, Nari Ratih mengibaskan tangannya dan melompat ke halaman candi. Ratih! Ratih! Mau kemana kau, Ratih? Pulang! Tunggu! Apa salahku, Ratih? Apa salahku? Tanya pada dirimu sendiri, Kakang. Ratih! Ratih, tunggu! Tunggu, Ratih! Jangan tinggalkan aku! Ratih! Jangan mengikuti aku! Aku bisa pulang sendiri, Kakang! Apa salahku? Mengapa tiba-tiba kau membenci aku, Ratih? Aku tidak membenci siapa-siapa. Aku membenci diriku sendiri. Marilah kita berteduh. Jangan hujan-hujanan. Nanti kau sakit. Biar saja sakit. Jangan begitu, Ratih. Kukira kita hanya salah paham. Baiklah. Aku minta maaf kalau memang kau anggap ada sikapku yang telah menyakiti hatimu. Sudahlah, Kakang. Lupakan saja. Dan sebaiknya Kakang pulang. Jangan mengikuti aku lagi. Ratih, lihatlah. Pelangi itu masih ada di sana.
pelangi itu tak akan selamanya di sana. Seperti yang kau katakan, pelangi itu sebentar lagi lenyap. Tapi besok pelangi itu akan muncul lagi. Dan kita bisa menikmatinya berulang kali. Aku tidak tertarik lagi melihat pelangi, Kakang. Kalau kau masih terpesona padanya, lihat saja sendiri. Bagiku, pelangi itu membosankan. Tidak indah lagi seperti dulu. Nah, aku pergi, Kakang. Tunggu, Ratih. Awas, Kakang. Kalau Kakang mendekati aku, maka aku akan melompat ke dalam jurang. Ratih, mengapa jadi begini? Rupanya kau benar-benar tersinggung. Kau marah dan membenci aku. Baiklah, aku memang pantas kau benci. Aku sama sekali tidak berharga di depanmu. Kita berpisah sampai di sini, Kakang. Selamat tinggal. Kau jangan menemui aku lagi. Mengapa pengalamanku seperti bait syair yang ditulis Kakang Dwi Pangga? Sakit sekali rasanya. Suatu derita panjang di malam yang dingin dan kelam. Ratih. Di mana Ratih? Oh, dia sudah pergi. Kasihan Nari Ratih. Aku akan mengikutinya dari kejauhan. Aku takut sesuatu akan menimpa gadis itu di jalan. Nekat sekali gadis itu. Dia terus berlari dalam hujan. Tapi untung tidak terjadi apa-apa. Aku khawatir dia tiba-tiba sakit dan jatuh pingsan. Mengapa aku berhenti di sini? Aku harus mengikuti Nari Ratih. Aku harus melihat dia tiba dengan selamat di rumahnya. Setelah beberapa saat lamanya kejar-kejaran dalam cucuran air hujan, akhirnya dua insan itu pun menghentikan langkahnya. Nari Ratih menengok ke belakang sekilas sebelum memasuki pekarangan rumahnya. Arya Kamandanu buru-buru menyembunyikan wajahnya di balik daun-daun talas di seberang jalan. Pemuda desa Kurawan itu menarik napas panjang setelah melihat gadis yang dicintainya masuk ke rumahnya. Syukurlah, dia selamat sampai di rumahnya. Oh, Ratih, mengapa kau mengajakku berkejar-kejaran dalam hujan lebat? Apakah perangai setiap gadis memang begitu? Kadangkala sukar dimengerti. Atau barangkali aku yang terlalu bodoh memahami perasaan seorang wanita. Hujan sudah berhenti. Aku harus segera pulang. Dengan gontai, Arya Kamandanu melangkah menuju ke desa Kurawan. Sekali-sekali, dia terpaksa melompati genangan air di sepanjang jalan. Suatu saat, dia berhenti. Lalu wajahnya tengadah ke angkasa yang masih diselimuti mendung tebal. Pelangi itu sudah lenyap. Hanya tinggal kehampaan menghitam di langit. Kemanakah perginya pelangi itu? Kemanakah harus ku cari keindahan dalam hidup ini? Arya Kamandanu terus melangkah, semakin jauh meninggalkan perbatasan desa Manguntur. Mendadak, di sebuah tikungan jalan, muncul 3 orang pemuda menghadangnya. Oh, Dangdi. Sekarang dia membawa 2 orang kawannya. Nah, kita bertemu lagi, Kamandanu. Kau jangan mengajakku ribut lagi, Dangdi. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku akan membalas pukulanmu di pelipis kiriku ini? Dan untuk itu kau merasa perlu membawa 2 orang temanmu itu? Kau ingin berkenalan dengan mereka? Baik. Yang berdiri di samping kananku ini Jaruju, anak desa Manguntur Selatan. Sedang yang berdiri di sebelah kiriku Balawi, anak desa Tumangkar. Ini diakah pemuda yang kau katakan itu, Dangdi? Iya, benar. Jadi kau yang bernama Arya Kamandanu, anak desa Kurawan? Benar. Aku Kamandanu. Kau sombong, Kamandanu. Mentang-mentang ayahmu seorang ahli senjata pusaka, lalu kau berani sok jago ya? Kalian berdua disuruh apa oleh anak kepala desa Manguntur itu? Kurang ajar. Lidahmu tajam. Pantas Dangdi menaruh dendam padamu. Kami disuruh apa oleh Dangdi bukan urusanmu. Iya, betul. Kau sudah menyakiti orang. Dan sekarang kau akan disakiti pula oleh orang lain. Aku tahu. Kalian bertiga sengaja menghadang aku untuk membuat keributan baru. Kalian mau mengeroyok aku. Kalau sudah tahu
Apa kau bermaksud melarikan diri, ha? Kau boleh lari, tapi sebelumnya kami bertiga akan membuatmu babak belur lebih dulu. Ayo, Jaruju, Balawi, kita mulai. Yes. Ayo terus. Ayo, bangkitlah anak pandai besi, atau kau lebih senang berkubang dalam lumpur itu. Ayo. Kau licik, Dangdi. Kau hanya berani main keroyok. Diam kau, tikus comberan. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Bukankah sudah kukatakan bahwa luka di pelipisku ini harus kau bayar lebih mahal? Jaruju, Balawi, ayo, mulai lagi. Aku akan membalas perbuatan kalian ini. Akan kubalas. Apa yang dia katakan itu? Apa? Katanya dia mau membalas. Kalau mau membalas, cepat bangun dan hadapilah kami bertiga. Awas. Ayo, hajar terus Jaruju. Dan kau menghantam dari sebelah sana, Balawi. Ayo terus. Apa kataku, Rati? Kalau kau hujan-hujan, batukmu pasti kambuh. Kau sudah besar, sudah perawan, seharusnya bisa menjaga kesehatanmu sendiri. Air asamnya masih, Ayah. Terasa gatal sekali kerongkonganku. Dari mana saja kau tadi siang? Palastri, temanmu itu sampai 2 kali ke rumah mencarimu. Aku mencari daun untuk obat pemerah kuku, Ayah. Kemana kau mencarinya? Ke Kurawan. Jauh sekali. Daun seperti itu kan banyak di rumah Pak Kepala Desa. Minta saja sama anaknya. Tidak, Ayah. Aku tidak senang bertemu anak kepala desa itu. Mengapa? Apa dia masih suka menggodamu? Dia selalu menggodaku setiap bertemu. Kadangkala dia keterlaluan sekali kalau menggoda, sampai aku malu. Itu biasa, Rati. Kau sudah perawan. Dan wajahmu ya cantik. Karena itu tidak heran banyak yang menggodamu. Tapi kau harus berhati-hati. Kalau tidak senang pada seseorang, jangan terlalu menyakiti hatinya. Iya, Ayah. Sudahlah, sudah. Tidur saja. Kalau kau membutuhkan sesuatu, panggil ayah di ruang depan. Kakang Kamandanu, mengapa sikapnya begitu dingin padaku? Apakah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Aku seorang wanita. Bagi seorang wanita, pantang untuk mengutarakan cinta lebih dulu. Tapi mengapa Kakang Kamandanu masih berdiam diri? Jangan-jangan dia hanya menganggapku sebagai teman biasa. Jangan-jangan dia sudah mempunyai pilihan gadis yang lain. Betapa malunya, betapa hinanya kalau ternyata cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Lebih baik aku bunuh diri daripada harus menanggung derita malu seperti itu. Ada apa kau ini, Birongkot? Dari tadi ku perhatikan Bibi nampak gelisah. Angger Kamandanu. Kenapa dia? Ya, belum pulang juga. Ini kan sudah malam, Ger. Dia bukan anak kecil lagi, Bi. Dia bisa menjaga diri. Soalnya, tidak biasanya Angger Kamandanu pulang larut malam begini. Nanti juga dia pulang. Barangkali berkunjung ke rumah teman karibnya. Suara apa itu, Nger Dwi Pangga? Coba kau lihat, Bi. Sekarang banyak anjing liar berkeliaran masuk ke desa Kurawan. Kadangkala mereka mencuri ayam atau anak kambing. Coba lihat, Bi. Baik, Nger. Ger, Angger Dwi Pangga. Kemari cepat, Ger. Aduh, bagaimana ini? Ada apa, Bi? Ada apa? Angger Kamandanu, Ger. Lihat, dia terluka. Hidungnya berdarah dan mata kirinya biru.
Agaknya baru saja dia berkelahi dengan seseorang. Ayo, Bi, kita angkat ke dalam. Ayo, Nger. Hati-hati. Pelan-pelan saja. Narirati. Narirati. Jangan berdiri di situ. Angin bertiup kencang. Masuklah ke dalam, Rati. Nanti kau sakit. Angger Kamandanu. Dingin sekali. Kasihan sekali Angger Kamandanu. Agaknya dia sedang mengalami derita asmara yang cukup parah. Dia menyebut-nyebut Narirati terus-menerus. Apa sebenarnya yang telah terjadi di antara mereka? Apakah Narirati telah mengecewakannya? Bagaimana, Bi? Dia sudah sadar kembali, Nger. Bagaimana dengan luka-lukanya? Lukanya sebenarnya tidak terlalu parah, Nger. Hanya sepertinya dia sedang mengalami goncangan batin yang berat. Dan itulah yang membuat luka-lukanya terasa agak parah. Pelipisnya dekat mata kirinya itu seperti hangus. Seperti bekas kena pukulan yang keras sekali. Sudah saya boreh dengan param, Ger. Ya, besok pagi tentu akan berkurang rasa sakitnya. Adik Kamandanu, bagaimana rasanya? Dangdi. Kau Dangdi. Mau apa kau datang kemari? Kalau kau menginginkan Narirati, pergilah ke rumahnya. Narirati tidak bersamaku lagi. Hubungan kami sudah terputus. Pergilah. Adik Kamandanu, aku bukan Dangdi. Iya, Angger. Ini Angger Dwi Pangga. Kau Dangdi. Jangan mungkir. Kau Dangdi, anak kepala desa Manguntur. Kaulah yang ingin merebut Narirati dari tanganku. Ayo, rebutlah. Ambillah Narirati dari tangan Arya Kamandanu yang berkasa ini. Sudah, Nger. Sudah. Lebih baik Angger Dwi Pangga jangan di sini. Angger Kamandanu masih belum pulih kesadarannya. Baiklah. Nanti kalau ada apa-apa panggillah aku, Bi. Ya, Angger. Angger Kamandanu. Angger Kamandanu. Angger Kamandanu. Mengapa begini? Angger seorang laki-laki. Seorang laki-laki tidak boleh berjiwa lemah. Angger harus tabah menghadapi peristiwa yang seperti apapun pahitnya. Rati, matamu kok merah sekali? Kau tentu baru saja menangis ya? Tidak, Palastri. Semalam aku kurang tidur. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku memang biasa begitu kok. Kau bohong. Aku kan sahabat karibmu, Rati. Mengapa masih kau bohongi juga? Sudahlah, jangan bicara soal itu lagi, Palastri. Ada apa dengan pemuda Kurawan itu? Tidak ada apa-apa. Kok mendesak terus? Katakan saja, Rati. Terus terang saja. Siapa tahu aku bisa meringankan beban batinmu. Kata orang, sahabat yang baik bisa membuat hati kita tenang dan gembira. Ayolah, Rati. Katakan saja kalau kau mengalami sesuatu. Tidak, Palastri. Aku tidak mengalami apa-apa kok. Kau masih sering bertemu dengan pemuda itu? Masih. Apakah dia telah menyakiti hatimu? Tidak pernah. Arya Kamandanu orangnya baik. Dia tidak pernah menyakiti hatiku. Sudahlah, Palastri. Aku harus segera pulang. Tunggu, Rati. Tunggu. Aneh sekali Narirati. Pasti telah terjadi sesuatu dengan si Kamandanu itu. Aku harus menolongnya. Nah, begitu, Nger.
Biar sedikit, yang penting perut jangan sampai kosong. Bagaimana keadaanmu, Adik Kamandanu? Sudah lebih enteng. Tidak terlalu nyeri lagi. Nah, Angger Dwi Pangga di sini saja, menemani Angger Kamandanu. Bibi mau ke belakang, menyiapkan makan untuk siang nanti. Kalau butuh sesuatu, panggil saja Bibi di belakang. Iya, Bi. Siapa Narirati itu, Adik Kamandanu? Anak gadis Rekian Wuru. Kelihatannya kau sangat mencintainya. Apakah dia cantik sekali? Apakah kalian sudah sepakat untuk menjadi suami istri? Kenapa kau diam saja, Adik Kamandanu? Kakang Dwi Pangga, aku tidak mau bicara soal itu. Arya Kamandanu menatap tajam ke arah kakaknya Arya Dwi Pangga, tapi kemudian dia menunduk seperti ada yang menekan perasaannya. Keduanya terdiam beberapa saat lamanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.